Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Ayu Maziah dari kelas PAI ICP Arab. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu pada bab 7 tentang adab seorang guru kepada muridnya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-bab as-sabi'u fi adabil alimi ma'a talamidatihi wa fihi 14 naw'an minal adab. Jadi pada bab ini itu menerangkan bagaimana adab seorang pendidik kepada para pelajarnya, yang mana cabang dalam bab ini terdapat 14 cabang. Yang pertama yaitu al-awwalu ayaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala wa nashral ilmi wa ihya asy-syar'i wa dawama dhuhuril haqqi wa khumulal batili wa dawama khairil ummati bi kasrati ulama'iha wa igtinama sawabihim. Yang pertama yaitu hendaknya bagi seorang pendidik ini menata terlebih dahulu niatnya dalam mengajar. Hendaknya bagi seorang pendidik dalam mengajarnya itu berniat untuk mencari ridha Allah. Yang pertama untuk mencari ridha Allah. Yang kedua yaitu untuk menyebarkan ilmu. Yang ketiga yaitu untuk menghidupkan syariat. Yang keempat yaitu untuk terus-menerus menegakkan kebenaran. Yang kelima yaitu untuk meredam kebatilan. Yang keenam yaitu terus-menerus melanggengkan kebaikan umat dengan adanya banyaknya ulama. Yang ketujuh yaitu bertujuan untuk memperoleh pahala. Jadi dalam cabang ini menerangkan bagaimana niat yang benar bagi seorang pendidik dalam mengajarnya. Kemudian cabang yang kedua yaitu wasani alla yamtani'a an ta'limit talibi li adami khulusi niyatihi. Jadi cabang yang kedua yaitu hendaknya ketiadaan keikhlasan niat pelajar itu tidak menghalangi pendidik untuk mengajar. Nah, maksudnya di sini ialah jadi ketiadaan keikhlasan niat dalam belajar bagi seorang pelajar itu hendaknya tidak menjadi penyebab atau menjadi penghalang bagi seorang pendidik dalam mengajar. Jadi hendaknya bagi seorang pendidik ini terus-meneruslah dalam mengajar. Karena kenapa? Karena fa inna husnan niyati marjuun bi barakatil ilmi. Karena sesungguhnya kebagusan niat itu diharapkan sebab keberkahan ilmu. Maksudnya di sini ialah ketika seorang pelajar ini tidak ada keikhlasan niat belajarnya, maka hal ini tuh jangan menjadi penyebab bagi seorang pendidik ini untuk tidak terus mengajar. Karena kenapa? Karena bisa jadi dengan keberkahan ilmu yang terus-menerus disampaikan oleh pendidik itu menjadi perubahan dalam niat para pelajar. Wasalisu ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi cabang adab yang ketiga yaitu hendaknya bagi seorang pendidik ini mencintai para pelajarnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini ialah ketika seorang pendidik ini ingin diperlakukan dengan baik, ingin diperlakukan dengan hormat, ingin diperlakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, maka hendaknya ia itu memperlakukan para pelajarnya sebagaimana dirinya itu ingin diperlakukan, seperti itu. Cintailah para pelajarmu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu warabi'u ayyusmihalahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husnit talafudhi fi tafhimihi.
Jadi cabang adab yang keempat ini ialah hendaknya para pendidik itu memberikan kemudahan kepada para pelajarnya dengan cara menyampaikan pelajaran yang ringan dan pelafalannya bagus sehingga mudah untuk dipahami. Jadi ketika si pendidik ini ingin menyampaikan atau ingin memberikan sebuah ilmu kepada para pelajarnya, itu hendaknya ia memberikan kemudahan kepada para pelajar itu dengan cara memberikan pelajaran yang ringan saja, yang mudah untuk diterima dan difahami oleh para pelajar. Wal khamisu ayahrisu ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli juhdihi wa taqribil ma'na min ghairi iktsarin la yahtamiluhu dhihluhu aw bastala yuthbituhu hifdhahu. Jadi cabang yang kelima ini ialah hendaknya para pendidik ini semangat atau antusias dalam mengajar dan memberikan pemahaman kepada para pelajar ini dengan mengerahkan segala daya dan upayanya dan menyederhanakan uraian dan tidak banyak menjelaskan materi pelajaran yang mana dapat membuat otak para pelajar ini tidak mampu untuk menerima materi tersebut atau lebar uraiannya sehingga para pelajar ini itu sulit untuk menghafalnya. Maksudnya di sini ialah hendaknya para pendidik ini itu antusias atau semangat dalam mengajarnya dan juga mengerahkan segala upaya dan usahanya itu untuk memahamkan para pelajarnya dengan cara menyederhanakan uraian, kemudian tidak banyak menjelaskan yang mana hal tersebut itu akan menjadikan para pelajar ini tidak mampu untuk menerima materi tersebut atau lebar uraiannya yang menjadikan para pelajar ini sulit untuk menghafal materi tersebut. Kemudian wasadisu ayatluba minat talabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfudhati wa yamtahina dhabtahum lima qaddama lahum minal qawaidi al-mabhamati wal masailil gharbiyati. Jadi cabang yang keenam ini ialah hendaknya pendidik itu meminta sebagian waktu para pelajarnya itu untuk mengulangi hafalannya dan juga memberikan ujian kepahaman atas apa yang telah mereka pelajari dengan cara memberikan kaidah-kaidah samar atau masalah-masalah yang asing. Maksudnya di sini ialah hendaknya para pendidik ini meminta sebagian waktu para pelajarnya untuk mengulangi hafalannya. Hal ini diharapkan supaya daya pemahaman atau daya ingat para pelajar akan ilmu yang telah mereka pelajari itu menjadi terasah kembali, menjadi kuat ingatannya. Kemudian hendaknya pendidik ini memberikan ujian kepahaman dengan ilmu yang telah mereka dapatkan. Maksudnya di sini ialah guru ini hendaknya memberikan ujian kepahaman dengan cara memberikan kaidah-kaidah samar atau permasalahan yang samar. Kemudian wasabi'u annahu idza salaka at-talibu fi at-tafsili fawqa ma yaqtadihi halahu aw ma yahtamiluhu taqatahu wa khafa syaihu dajrahu aw sahu birrifqi bi nafsihi. Jadi yang ketujuh ini ketika seorang pelajar ini ingin mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu ini itu di atas kemampuan kepahaman seorang pelajar tersebut. Kemudian pelajar ini tuh merasa kalau dia itu mampu untuk mempelajari ilmu tersebut, sedangkan gurunya itu merasa khawatir bila mana si pelajar ini mempelajari ilmu yang di atas kemampuannya itu menjadikan pelajar ini menjadi gundah atau menjadi bingung atas apa yang ia pelajari. Jadi ketika si pelajar ini ingin mempelajari sebuah ilmu yang mana ilmu ini itu di atas kemampuan kepahaman pelajar tersebut, sedangkan pelajar ini tuh dia merasa mampu untuk mempelajari ilmu tersebut, sedangkan gurunya itu merasa khawatir bila mana
bila mana si pelajar ini terus-menerus mempelajari ilmu yang di atas kemampuannya itu, si pelajar ini akan menjadi kebingungan sendiri atau menjadi gundah hatinya. Nah, maka hendaknya bagi seorang pendidik itu menasehati pelajar tersebut dengan nasihat yang lembut, yang mana nasihat ini akan mudah diterima oleh pelajar tersebut. Saminu alla yadhhara li-talabati tafdilu ba'dihim ala ba'din indahu fi mawaddatin wa i'tina'in ma'a tasawihim fi sifati min sinnin aw fadilatin aw tahsilin aw diyanatin fa inna dzalika mimma yuhishu sadra wa yunfirul qalba. Jadi yang ke-8 ini ialah hendaknya para pendidik ini tidak menampakkan sikap mengutamakan para pelajar satu dengan pelajar yang lainnya, yang mana pendidik ini mengutamakan dalam hal kasih sayangnya atau perhatiannya, yang mana para pelajarnya itu setara dalam beberapa aspek, yaitu umurnya pun sama, atau keutamaannya pun sama, atau penguasaan ilmu atau perolehan yang ilmu yang mereka dapatkan pun sama. Maka jika guru ini memperlakukan hal tersebut akan menjadikan para pelajar ini itu menjadi kecewa dirinya karena perlakuan dari pendidik yang ia lakukan. Kemudian watasi'u ayyatawaddada li hadirihim wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husni sana'in wa ayya'lama asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa usulihim wa yaksiru lahum ad-du'a bis-salahi. Jadi yang ke-9 ini ialah hendaknya para pendidik ini memberikan kasih sayang kepada para pelajarnya itu dengan cara mengabsen atau menyebut nama-nama para pelajarnya itu dengan sebutan yang bagus, kemudian mengetahui masing-masing nama-namanya, nasab-nasabnya mereka, kemudian tempat tinggalnya mereka dari mana, kemudian asal-usulnya itu dari mana, kemudian memperbanyak mendoakan para pelajar ini dengan doa yang bagus. Karena kenapa? Karena bila mana hal-hal ini itu dilakukan oleh pendidik akan menjadikan hati para pelajar ini menjadi senang atau bahagia, sehingga dia senang dengan ilmu yang akan disampaikan oleh para pendidik. Wal ashiru ayyata'ahada asyaikhu aidan ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'dan min ifsya'is salami wa husni taqatubi bil kalami wa takhabubu wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Jadi cabang yang ke-10 ini ialah hendaknya pendidik itu menjaga hubungannya dengan para pelajarnya dengan cara menebarkan salam. Jadi ketika pelajar atau pendidik ini saling bertemu, hendaknya mereka saling mengucapkan salam. Kemudian dalam berbicara atau dalam percakapan itu hendaknya dipilih kata-kata yang bagus. Kemudian saling mengasihi atau saling menyayangi. Kemudian saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wal hadi asyar ayyas'a al-'alimu fi masalihi talabati wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima tayassara 'alaihi min jahin wa malin inda qudratihi. Jadi cabang yang ke-11 ini ialah hendaknya pendidik ini mengusahakan kemaslahatan para pelajarnya dan memfokuskan hati mereka untuk membantu para pelajar sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pendidik, baik dalam hal jabatan maupun hartanya sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya di sini ialah ketika seorang pelajar ini dalam kesulitan atau mengalami kegagalan atau kesulitan, hendaknya pendidik ini tuh fokus untuk membantu para pelajarnya itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh para pendidik. Semisal pendidik ini mempunyai harta atau jabatan yang mana harta atau jabatan ini tuh mampu untuk menolong para pelajarnya, maka hendaklah pendidik ini terus menolong para pelajar tersebut ketika dalam kesulitan. Wasani asyar idza ghaba ba'du talabati aw malazimil hilqati zaidan 'anil 'adati
sa'ala anhu wa an aqwalihi wa amman yata'allaqu bihi fa illam yukhbir anhu bi syai'in arsala ilaihi aw qasada manzalahu bi nafsihi wa huwa afdal. Jadi cabang yang ke-12 ini ialah ketika salah satu para pelajarnya itu berhalangan masuk, atau orang yang menghadiri halaqah pendidik itu tidak datang sesuai dengan kebiasaannya ia datang, maka hendaknya pendidik ini bertanya mengenai pelajar tersebut, bertanya tentang keadaannya, dan bertanya tentang orang-orang yang berhubungan dengan pelajar tersebut. Nah, kemudian bila mana dengan bertanya itu pendidik ini tidak menemukan kabar atau tidak memperoleh kabar dari para kabar pelajarnya ini, hendaknya pendidik ini mengutus seorang utusan kepada para pelajarnya, atau bermaksud untuk langsung menemui pelajar tersebut dengan cara langsung ke rumahnya. Nah, hal tersebut itu lebih diutamakan. Jadi ketika seorang pendidik ini tidak menemukan salah satu para pelajarnya itu tidak masuk dalam halaqahnya, maka hendaknya para pendidik ini pertama bertanya mengenai keadaannya, yang kedua bertanya tentang orang-orang yang berhubungan dengan pelajar tersebut. Kemudian dengan bertanya itu pendidik ini tidak memperoleh kabar atau tidak memperoleh informasi mengenai pelajar tersebut, hendaknya pendidik ini langsung mengirim utusan kepada pelajar tersebut supaya ia dapat memperoleh informasi tentangnya. Lah, bila mana pendidik ini langsung menemuinya, langsung ke rumahnya, hal ini itu lebih diutamakan. Wasalis ashar ayyatawaddu'a ma'at talibi wa kulli mustarsyidin aw sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqihi. Jadi cabang yang ke-13 ini ialah hendaknya pendidik ini bersikap rendah hati atau bersikap tawadhu kepada para pelajar, pada setiap bimbingannya, kepada setiap orang yang bertanya mengenai kewajiban tentang hak-haknya Allah, kemudian dan hak-haknya para pendidik. Nah, hendaknya para pendidik ini menyampaikannya itu dengan sikap rendah hati dan dengan tutur kata yang halus, sehingga penyampaiannya itu dapat dipahami oleh para pelajar tersebut. Kemudian yang ke-14 yaitu Warabi ashar ayyukhatiba kullan minat talabati la siyama al-fadila bima fihi ta'dimuhu wa tawqiruhu wa yunadihi bi ahabbil asma'i ilaihi. Jadi cabang yang ke-14 di sini ialah hendaknya bagi seorang pendidik ketika berbicara kepada masing-masing pelajarnya, terutama kepada pelajar yang terhormat, hendaknya menggunakan tutur kata yang mengandung penghormatan. Maksudnya di sini ialah ketika seorang pendidik itu berbicara dengan masing-masing para pelajarnya, itu hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan, dengan tutur kata yang santun dan mengandung penghormatan, terutama kepada para pelajar yang dihormati. Maksudnya para pelajar yang dihormati ini semisal dari putra kiai, meskipun putra kiai ini menjadi murid kita, hendaknya kita masih tetap hormat kepada mereka. Kemudian memanggil nama-nama mereka dengan panggilan yang mereka cintai. Jadi ketika pendidik ini memanggil para pelajarnya, itu hendaknya pendidik ini memanggil dengan panggilan yang dicintai oleh para pelajarnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.